Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkhusus Permata GBKP. Kita bersyukur akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita bisa terhubung, kita bisa bersama-sama belajar untuk bahan PA Permata GBKP di minggu ini. Untuk menerima firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau memohon agar kiranya Tuhan memberkati kami, membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat benar-benar mempersiapkan diri kami menerima firman Tuhan, terkhusus bahan PA Permata di minggu ini. Pimpinlah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, memberikan kami hikmat untuk memahami firman Tuhan dan memberikan kami keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan sungguh-sungguh dapat kami pahami dan dapat meneguhkan iman kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Permata GBKP yang dikasihi Tuhan, bahan PA kita di minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 32. Begini firman Tuhan, Efesus 4 ayat 32, manusia baru. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan tema yang sampai pada kita yaitu hospitalitas. Permata GBKP, ketika kita berbicara tentang hospitalitas dalam arti umum, hospitalitas yaitu keramah tamahan. Hospitalitas merujuk pada sikap ramah, murah hati, dan hangat yang ditunjukkan kepada orang lain, entah itu tamu, pengunjung, atau bahkan orang asing. Ini melibatkan tindakan seperti menyambut dengan baik, menawarkan bantuan, menyediakan tempat tinggal atau makanan, serta memastikan kenyamanan dan kepuasan orang lain. Kunci utama hospitalitas yaitu pelayanan yang ramah dan perhatian terhadap kebutuhan. Jadi ketika kita berbicara tentang hospitalitas, kita berbicara tentang suatu sikap yang menyenangkan. Dalam arti lain, hospitalitas Kristen juga dapat kita pahami sebagai segala hal yang melampaui sekedar menyambut teman atau kenalan, tetapi secara aktif melibatkan penyambutan dan kepedulian terhadap mereka yang asing, membutuhkan, bahkan terpinggirkan. Jadi dapat kita pahami bahwa hospitalitas merupakan salah satu bentuk mencerminkan kasih Kristus. Bagi kita orang percaya, hospitalitas adalah cara nyata untuk mencerminkan kasih yang telah kita terima dari Kristus dan kita tunjukkan kepada orang lain. Jadi ini adalah perwujudan kasih tanpa syarat seperti yang Kristus telah teladankan bagi kita. Benar-benar mengasihi orang lain tanpa mencari balasan. Dari Efesus 4 ayat 32 kita belajar tentang hospitalitas. Di bagian pertama, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Bagian pertama ini langsung to the point. Tuhan mau kita jadi orang yang ramah. Ramah di sini yang dapat diartikan sebagai baik hati, lembut, tidak kasar. Dan hospitalitas sejati dimulai bukan dari suatu keramahan yang sekedar basa-basi, namun hospitalitas menunjukkan sikap yang benar-benar bersedia menerima siapapun tanpa syarat. Ini adalah sikap yang lahir dari hati yang mau menerima orang lain, seperti Yesus sendiri menunjukkan bagaimana pribadi yang ramah. Ia menyambut anak-anak, berbicara dengan orang berdosa, dan hadir bagi yang tersisih. Dan contoh sederhana lainnya seperti
senyum, sapa, atau bahkan menawarkan bantuan kecil kepada orang lain, itu sudah menjadi pintu masuk ke dalam hospitalitas. Dan yang berikutnya disebutkan penuh kasih mesra. Di sini jika kita pahami ini mungkin lebih dalam lagi dari sekedar ramah, namun ini adalah kasih mesra atau belas kasihan yang artinya kita peduli terhadap perasaan orang lain, lebih berempati, tidak egois. Kita melihat mereka bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai pribadi yang berharga. Terdapat ketulusan yang memang ingin hendak berbuat baik dan menerima orang lain. Sehingga dapat kita pahami bahwa ini merupakan bagian dari kasih yang aktif, bukan hanya basa-basi atau hanya berkata aku mengasihimu, namun menunjukkan kasih itu melalui tindakan penerimaan dan pelayanan. Dan untuk mewujudkan ini perlu kita pikirkan apa yang kira-kira bisa membuat orang lain merasa diterima dan dihargai, bukan hanya apa yang menyenangkan bagi kita sendiri. Dan yang terakhir dari Efesus 4 ayat 32 yaitu tentang saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ternyata inilah yang menjadi pondasi terciptanya hospitalitas seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 32 yaitu pengampunan. Kita bisa ramah, penuh kasih mesra dan menerima orang lain karena kita sudah dulu menerima pengampunan dan kasih yang luar biasa dari Allah. Mengapa ini menjadi suatu pondasi? Karena di dalam kehidupan bersama, baik di rumah, di gereja, atau komunitas dimanapun kita berada, kita berpotensi melukai maupun dilukai. Tanpa adanya pengampunan, hospitalitas hanya akan dapat berubah menjadi hubungan yang penuh luka dan kepahitan, saling menyakiti satu dengan yang lain. Perlu kita ingat bahwa kita yang dulunya adalah asing dan berdosa di hadapan Allah, namun bagaimana Allah bersikap? Allah tidak menolak kita manusia yang berdosa, namun sebaliknya Dia memberikan pengampunan. Dia mengampuni kita secara total melalui Yesus Kristus yang dianugerahkan sebagai juru selamat. Ketika kita memahami hal ini, melihat pengalaman diampuni, ini adalah seharusnya membuat kita tidak lagi memiliki alasan untuk tidak mengampuni orang lain. Bahkan orang tersebut mungkin pernah menyakiti kita, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni karena kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan dan kita diminta untuk mengampuni orang yang mungkin menyakiti kita. Karena dengan adanya pengampunan ini akan memudahkan kita untuk menerima semua orang yang menyakiti maupun yang menyenangkan dalam kehidupan kita. Sesederhana jika kita kesulitan mengampuni orang lain, kita juga akan sulit untuk ramah kepada orang lain. Karena ada suatu hal yang mengganjal di hati kita ketika kita tidak melepaskan pengampunan terhadap orang lain. Jadi Permata GBKP kita diingatkan hari ini, tidak ada alasan untuk tidak mengampuni sesakit apapun yang kita rasakan yang mungkin pernah dilakukan orang lain. Namun ayat bahan PA kita di minggu ini mengingatkan kita yang telah terlebih dahulu sudah diampuni, kita harus saling mengampuni. Mungkin kita akan menemukan beberapa hambatan dalam hospitalitas, namun hari ini kita belajar untuk mengasihi tanpa syarat. Anak muda dimampukan untuk mengasihi semua orang, bahkan kepada mereka yang tidak dapat membalas. Hospitalitas menuntut kerendahan hati, kepekaan terhadap kebutuhan orang lain, dan kesiapan untuk terganggu demi kasih, tapi tetap cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Hospitalitas adalah pintu bagi penginjilan. Banyak orang mengalami Tuhan pertama kali bukan melalui mimbar, tetapi melalui pelukan hangat, senyuman tulus, atau bahkan hanya seperti sebuah sapaan sederhana terhadap orang lain. Permata diajak untuk menjadikan ini menjadi gaya hidup
yang mengajak kita untuk menjadi agen-agen hospitalitas Tuhan dimanapun kita berada dan dengan siapapun kita berelasi atau membangun komunikasi. Meski hospitalitas akan sering terhalang oleh berbagai hambatan internal maupun eksternal, secara internal seperti ketakutan dan kecurigaan terhadap hal yang tidak dikenal atau trauma masa lalu membuat kita enggan membuka diri. Individualisme dan egoisme juga menghambat karena fokus pada kenyamanan dan kepentingan pribadi, mengurangi kemauan untuk berkorban bagi orang lain. Di sisi lain, kesibukan dan keterbatasan waktu, serta kurangnya sumber daya, finansial ataupun energi juga bisa menjadi penghalang nyata untuk menjamu atau membantu sesama. Dan prasangka dan stereotip berdasarkan perbedaan latar belakang seringkali menutup pintu hospitalitas bahkan sebelum interaksi dimulai. Permata GBKP dari beberapa hambatan dan tantangan seperti tantangan zaman sekarang yang semakin kompleks dengan dominasi dunia digital, interaksi virtual yang seringkali menggantikan interaksi fisik, mengurangi keterampilan sosial langsung dan kenyamanan dalam komunikasi tatap muka, gaya hidup yang serba cepat dengan padatnya jadwal akademik dan ekstrakurikuler, menyisakan sedikit waktu dan energi untuk hospitalitas yang tulus. Selain itu, paparan informasi negatif di media sosial meningkatkan ketakutan dan kecurigaan, membuat anak muda maupun permata GBKP saat ini lebih defensif terhadap orang asing. Dan pergeseran konsep komunitas ke arah virtual bisa menciptakan rasa canggung atau prasangka yang menghambat penerimaan tanpa syarat sebagaimana yang seharusnya kita lakukan dalam seperti Efesus 4 ayat 32 yang menjadi bahan PA kita di minggu ini. Untuk itu, jika kita belajar dan mengingat kembali sebagaimana Efesus 4 menyampaikan dengan judul perikop manusia baru yang menjadi bahan kita, mari kita ingat sebagaimana juru selamat yang telah memberikan diri untuk menyelamatkan kita. Kita harus menunjukkan bahwa permata-permata GBKP adalah manusia baru yang telah benar-benar hidup meninggalkan manusia lama, yang jika kita fokus kepada ayat 32, kita diingatkan untuk ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Sehingga kunci dalam hospitalitas dalam bahan kita minggu ini adalah kesadaran diri dan kepekaan kita akan firman Tuhan untuk mulai membangun empati, mencoba memahami perspektif orang lain dan mengakui nilai setiap individu tidak akan pernah terlepas dari adanya perbedaan. Perlunya kita sama-sama belajar dari firman Tuhan bahwa hal-hal yang mungkin selama ini kita abaikan, hari ini kita diingatkan kembali bahwa hospitalitas adalah ekspresi kasih yang dimulai dari hati yang bersedia memberi dan mengampuni. Sebagaimana kita yang telah diterima dan diampuni oleh Tuhan, tunjukkanlah hal itu kepada orang lain, orang-orang di sekitar kita, bahkan orang asing. Permata-permata GBKP, tunjukkanlah bahwa komunitas di dalam gereja persadaran anak gereja benar-benar menunjukkan hospitalitas sebagaimana yang telah Kristus ajarkan, Kristus teladankan di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan sebagai bahan renungan kita di PA Permata GBKP minggu ini. Selamat berdoa, selamat merenungkan kembali, dan selamat membentuk kembali permata-permata GBKP yang hidup dalam hospitalitas sebagaimana yang telah diteladankan Kristus sesuai dengan bahan PA kita di minggu ini untuk hidup benar-benar ramah, hidup benar-benar penuh kasih dan mesra, dan hidup benar-benar penuh pengampunan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan bersama dalam bahan sermon PA Permata di minggu ini, khususnya tentang hospitalitas. Dan dari Efesus 4 ayat 32,
Kami sungguh mengucap syukur karena Engkau terlebih dahulu menerima kami yang berdosa dengan penuh kasih dan pengampunan yang tak terbatas melalui Yesus Kristus. Tuhan, kami mau mengakui bahwa tidak mudah bagi kami, anak-anak muda zaman sekarang, Permata GBKP, untuk mempraktikkan hospitalitas sejati. Ada begitu banyak tantangan dan ada begitu banyak hambatan. Namun kami hari ini belajar dan kami diingatkan kami mau meneladani Kristus. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Kami mau hidup benar-benar menunjukkan hospitalitas seperti yang Engkau teladankan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami dalam setiap perkataan dan perbuatan kami dapat mencerminkan kasih Kristus. Kiranya kami dapat menjadi terang dan garam yang membawa kehangatan dan penerimaan dimanapun kami berada. Berkatilah kami, terkhusus Permata GBKP dimanapun berada, agar firman ini tidak hanya menjadi pengetahuan, melainkan sungguh-sungguh dapat kami terapkan, kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, sertai dan lindungi kami dalam setiap langkah hidup kami, sekarang maupun sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.